Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal kemarin sudah kita bahas apa? Perkara kemarin apa? Perkara apa? Bukan perkara kokok, bukan. Bukan urusan kokok, bukan kemarin, bukan ya. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara perkara jaiz. Perbuatan Allah itu hanya satu, yaitu menciptakan alam atau meniadakan alam. Kenapa pakainya atau, nggak pakai dan gitu? Menciptakan alam dan meniadakan alam. Kenapa kok pakainya atau? Menciptakan alam atau meniadakan alam. Kenapa nggak pakai dan, tapi pakainya atau? Kalau pakainya dan jadinya bersamaan. Menciptakan dengan meniadakan itu bersamaan. Itu hukumnya apa? Mustahil. Kamu diciptakan jadi ada,
dan diciptakan jadi tiada, bisa nggak? Diciptakan jadi bodoh dan pintar, bisa nggak? Diciptakan jadi laki-laki dan perempuan, bisa nggak? Maka diciptakannya apa? Bergantian. Sekarang diciptakan ada, nanti dirubah jadi tiada. Sekarang diciptakan jadi bodoh, nanti jadi pintar. Maknanya apa? Atau Allah menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu dengan jalan bergantian, tidak bersamaan. Nah, setelah kita bahas perkara jaiz, perbuatan Allah itu hanya satu. Kemarin sudah kita bahas apa di antara perkara jaiz bagi Allah? Menciptakan kebaikan, menciptakan perkara mungkin, gitu dulu. Perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan perkara mungkin. Perkara mungkin apa? Mungkin itu apa? Hah? Perkara mungkin apa, Min? Perkara yang seimbang antara adanya dan tiadanya, itu namanya perkara mungkin. Ada yang bisa terjadi, tidak ada juga bisa terjadi. Di antara perkara mungkin apa yang diciptakan Allah, seperti kebaikan dan keburukan. Itu ngapain? Seseorang bisa saja diciptakan Allah jadi orang yang baik. Seseorang bisa diciptakan jadi orang yang jelek. Jadi, keburukan itu bisa saja diciptakan Allah pada seseorang. Kebaikan juga bisa diciptakan pada seseorang. Kenapa? Karena keduanya seimbang, keduanya sama-sama mungkin. Terus apa lagi? Menciptakan seseorang masuk surga, menciptakan seseorang masuk neraka. Orang yang beriman diciptakan masuk surga itu karena anugerah Allah. Orang yang kafir dimasukkan neraka itu karena keadilan Allah. Kalau bicara dalam perkara mungkin, bisa saja dimasukkan kemana saja. Orang mukmin masuk neraka boleh, orang kafir masuk surga juga boleh. Bagi Allah mungkin saja diciptakan, itu masuk perkara yang boleh saja terjadi. Terus di antara perkara mungkin lagi apa? Mengutus para nabi atau tidak mengutus nabi, itu boleh-boleh saja bagi Allah. Terus apa lagi? Puncaknya adalah Allah menunjukkan dirinya kepada makhluknya yang beriman. Ini puncak perkara jaiz. Perkara mungkin yang menjadi puncaknya apa diantaranya? Menciptakan, menjadikan kita bisa melihat kepada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan, ini yang kita rindukan, ya. Jadi itu semua masuk dalam perkara yang mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak menciptakan perkara wajib, dan Allah tidak menciptakan perkara mustahil. Yang Allah ciptakan atau perbuatan Allah itu hukumnya jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil. Sekarang bicara dalil. Wa dalilu ala dzalika annahu
lawajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in au tarkuhu la saral jaizu wajiban au mustahilan. Dalilnya apa, buktinya kalau perbuatan Allah itu hanya satu, yaitu menciptakan. Boleh saja menciptakan, boleh saja tidak menciptakan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah seandainya perbuatan Allah itu wajib, seandainya perbuatan Allah itu wajib atau perbuatan Allah itu mustahil, maka apa yang terjadi? Perkara yang mungkin akan berubah menjadi perkara wajib atau perkara mustahil. Yang tadinya statusnya itu mungkin bisa berubah jadi wajib atau mustahil. Yang tadinya statusnya jaiz bisa berubah jadi wajib atau mustahil. Seperti apa? Ai wa dalilu ala anna fi'lal mumkinati aw tarkaha jaizun fi haqqihi ta'ala an taqula qad ittafaqa ala jaizil mumkinat. Dalil atas ketentuan bahwa sesungguhnya berbuat terhadap sesuatu yang mungkin, menciptakan sesuatu yang mungkin atau meniadakan sesuatu yang mungkin itu adalah jaiz pada haknya Allah, adalah telah disepakati atas kebolehan Allah terhadap hal-hal yang mungkin terjadi dengan dasar terlihat mata. Dalilnya gampang kan? Apa? Dalilnya apa? Kelihatan mata. Apa yang kelihatan? Yang kelihatan apa? Yang kelihatan dari perkara jaiz itu apa? Perubahannya dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada, kelihatan mata. Kamu tadi di sini enggak? Tidak, dijawab dong. Kamu tadinya gede begini enggak? Enggak. Kamu tadinya ompong enggak? Enggak. Sekarang berarti perubahan. Yang tadinya ada giginya berubah jadi tidak ada. Ya. Yang tadinya ada bininya sekarang enggak ada. Ketawa dia. Kelihatan nggak? Kelihatan perubahannya, ya kan? Nah, perkara wajib dan perkara mustahil itu tidak mengalami perubahan. Wajib itu hanya menerima satu. Mustahil juga nerima satu. Kalau wajib nerimanya apa? Ada. Tapi enggak nerima tiada. Kalau mustahil nerimanya apa? Tiada. Tidak nerima ada. Jadi wajib hanya nerima ada, mustahil hanya nerima tiada. Nah, berarti wajib dan mustahil tidak mengalami perubahan. Nah, sesuatu yang tidak mengalami perubahan bagaimana bisa diciptakan?
Wong menciptakan itu kan merubah. Yang kecil dirubah jadi gede. Yang enggak ada dirubah jadi ada. Itu menciptakan namanya. Besi dirubah jadi mobil. Kan mengalami tanah diciptakan jadi manusia. Beras diciptakan jadi nasi. Apa yang terjadi? Mengalami perubahan. Lah, kalau itu perkaranya wajib atau perkaranya mustahil, maka tidak akan mengalami perubahan. Jadi yang diciptakan harus perkara mungkin. Tidak mungkin yang diciptakan itu selain perkara mungkin. Kenapa? Selain perkara mungkin nggak bisa diciptakan. Kenapa? Karena selain perkara mungkin tidak mengalami perubahan. Sedangkan perbuatan Allah dalam menciptakan itu maknanya merubah sesuatu. Maka yang bisa diciptakan adalah perkara yang bisa dirubah. Terus menciptakannya itu ya boleh saja. Mau bikin ya boleh, nggak bikin juga boleh. Kalau Allah menciptakannya itu hukumnya wajib. Kalau Allah menciptakan itu hukumnya wajib, maka itu mengingkari kenyataan. Kenapa? Karena kalau Allah menciptakannya itu wajib. Contoh, Allah wajib bikin hujan. Yang terjadi apa? Iya, begitu Min. Saya nggak nanya hukumnya enggak. Nanya yang terjadi apa? Hujan terus. Nah, nyatanya hujan mengalami perubahan. Ada, besok enggak ada. Berarti bikinnya enggak wajib. Kalau bikinnya wajib, hujannya tidak akan mengalami perubahan. Atau Allah itu mustahil bikin hujan, gimana? Hujan nggak akan terjadi. Tapi nyatanya nggak begitu. Hujan kadang terjadi, kadang turun, kadang nggak turun. Tandanya Allah menciptakan hujan bukan wajib dan juga bukan mustahil. Kalau hujan diciptakan Allah itu wajib, maka hujan yang tadinya jaiz akan berubah jadi wajib. Kalau Allah menciptakan hujan itu mustahil, maka hujan akan berubah dari mungkin menjadi mustahil. Dan perubahan perkara yang jaiz berubah jadi wajib atau berubah jadi mustahil itu tidak akan terjadi. Perkara jaiz, perkara mungkin selamanya mungkin, nggak akan berubah, nggak. Perkara yang mungkin terjadi itu selamanya tetap mungkin, nggak akan pernah berubah. Perkara mungkin jadi wajib atau mustahil. Jadi ini bukti yang sangat nyata. Kalau Allah wajib bikin kebaikan, yang terjadi apa? Ya baik semua. Nggak akan ada kejahatan, nggak akan ada bajingan, ya, nggak akan ada koruptor, nggak akan ada tukang jual vaksin, nggak ada, gratis semua. Tapi kan nggak begitu nyatanya. Kalau Allah bikin kebaikan itu wajib, maka sedunia akan kaya malaikat semua, baik semua. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu ya harus bikin yang baik-baik. Oh, kalau harus bikin yang baik-baik, maka yang akan muncul di jagat ini hanya kebaikan, nggak akan muncul keburukan. Lah, nyatanya yang kita lihat keburukan terjadi. Lah, kalau
keburukan terjadi di jagat ini, pertanyaannya yang menciptakan siapa? Hah? Siapa yang bikin? Setan. Ya kan? Kalau kebaikan itu bukan Allah yang bikin, terus yang bikin siapa? Oh, setan. Gara-gara setan semua jadi jahat. Nah, pertanyaannya, setan bisa bikin orang lain jadi jahat. Lah, setannya jahat nggak? Jahat. Lah, yang bikin jahatnya setan siapa? Jadi sendiri. Gimana sih? Jadi nggak cocok. Yang meyakini Allah itu tidak bikin kebaikan, Allah tidak bikin keburukan, Allah hanya bikin yang baik-baik, dikatakan wajib Allah itu maha baik, Allah hanya bikin yang baik-baik. Pernyataan ini mengingkari kenyataan. Dalam kenyataan ada keburukan terjadi. Setan yang bikin Allah, iblis yang bikin Allah. Lah, kalau iblis itu berbuat jahat, terus kejahatannya iblis dari mana? Oh, dari dirinya iblis itu sendiri. Lah, pertanyaannya, Allah itu pengennya bikin iblis jadi baik apa jadi jelek? Ya Allah pengennya bikin iblis jadi baik, tapi tiba-tiba jadi bisa begitu. Masa yang dibikin Allah tidak sesuai dengan yang dikehendaki, gimana sih? Allah menghendaki kamu jadi laki-laki, tiba-tiba kamunya jadi bisa? Gimana sih? Lah itu kan ada yang laki-laki jadi bencong, itu mah ganti pakaian doang, bukan ganti status. Statusnya tetap batal, statusnya sama kamu tetap nggak batal wudu, mau nempel-nempel kamu juga nggak batal wudu. Jadi keburukan yang terjadi di jagat ini, ketika dia muncul, maka keburukan itu pun diciptakan Allah. Lah, Allah kan maha baik, masa Allah menciptakan yang buruk-buruk? Itu yang dikehendaki Allah. Kalau bikin yang baik-baik sudah terjadi pada zamannya malaikat. Semua hambanya Allah dibikin baik, semua zaman malaikat, belum ada manusia. Allah berkenan bikin makhluk yang model baru. Itu ciptaan Allah yang terbaru, namanya manusia. Kenapa? Yang diberikan Allah potensi dua, untuk berbuat baik, untuk berbuat keburukan, hingga imannya manusia berada pada pilihan. Imannya malaikat tidak berada pada pilihan. Malaikat nggak punya pilihan iman. Kenapa? Karena malaikat diciptakan langsung iman. Sedangkan manusia diciptakan punya pilihan. Maka Allah menjadikan sesuai dengan pilihannya si hamba. Ada hamba yang ingin maksiat, Allah jadikan maksiat. Ada hamba yang ingin taat, Allah jadikan taat. Sehingga hamba bisa memilih melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan, yang dua-duanya diciptakan oleh Allah. Maka segala yang terjadi di jagat ini harus kita yakini itu pasti diciptakan oleh Allah. Apabila Allah tidak menciptakannya, Allah tidak menghendakinya, tapi sesuatu terjadi dalam kerajaannya, maka itu akan menampakkan Allah itu lemah. Dalam kerajaannya terjadi suatu bencana kemaksiatan yang dia tidak menghendakinya, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Gimana coba? Di rumah kamu melarang kejahatan terjadi, tiba-tiba ada kejahatan, tapi kamu nggak bisa
mencegahnya, namanya kamu apa? Lemah. Apakah Tuhan selemah itu? Di dalam kerajaannya terjadi kemaksiatan, tapi Tuhan nggak bisa mencegahnya. Ini mustahil. Terus perkara jaiz lainnya apa? Mengutus nabi. Apa buktinya? Kelihatan mata. Nabi ada. Terus nabinya meninggal dunia. Kosong dari nabi. Terus Allah utus kembali nabi. Ini tandanya Allah tidak wajib mengutus nabi. Kalau wajib Allah mengutus nabi, maka nabi di dunia ini tidak akan pernah hilang. Akan selalu ada nabi terus. Tapi nyatanya enggak demikian. Nabi ada, nanti mati, lama enggak muncul nabi, terjadi kemaksiatan, Allah utus lagi nabi dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Kadang diutus 2 nabi sekalian, kadang diutus 10 nabi sekalian, kadang 100 nabi sekalian yang dipecah sono. Ini menunjukkan terlihat jelas para nabi itu terkadang ada di dunia, terkadang nggak ada di dunia seperti sekarang ini. Akhir kita mendapatkan nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nggak turun nabi lagi. Sebelumnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ke Nabi Muhammad berapa lama? 500 tahun. Jeda kosong dari nabi. Kalau Allah wajib mengutus nabi, mestinya nggak akan ada jeda. Selalu ada nabi. Tapi nggak begitu lah. Adanya jeda, adanya jarak, adanya tenggang antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, itu tandanya Allah nggak wajib menjadikan nabi. Apalagi sekarang nabinya cuma 25, Allah nggak bikin lagi. Oh, berarti Allah itu bikin nabi boleh-boleh saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, dan syariahnya tidak tergantikan karena tidak akan diutus nabi yang baru. Nabi Adam syariahnya diganti nabi berikutnya. Nabi Nuh syariahnya diganti nabi berikutnya. Nabi Musa syariah diganti berikutnya. Nabi Isa diganti berikutnya. Berarti diutus nabi dan Allah boleh saja mengganti syariah yang sudah ada. Tapi nabi kita diutus dan tidak digantikan lagi syariahnya. Boleh-boleh saja. Mau diganti lagi boleh enggak? Boleh saja, sesuai dengan kehendaknya Allah. Tandanya menciptakan nabi, menjadikan syariah, mengganti-ganti syariah, hukumnya apa? Jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Ini bukti bahwa menciptakan alam adalah perkara jaiz. Itu buktinya adalah terlihat oleh mata perubahannya alam semesta yang tadinya enggak ada berubah menjadi, yang tadinya ada berubah menjadi tiada. Contoh lagi perkara jaiz, Allah menciptakan apa? Memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Hukumnya apa? Kalau wajib gimana? Kalau wajib gimana? Kalau wajib masuk surga, ya kamu di surga sekarang. Sekarang kamu di mana? Berarti Allah itu nggak wajib masukin orang ke surga. Buktinya apa? Sekarang kita nggak di surga. Wajib kan nggak mengalami perubahan. Kalau boleh di dunia, boleh di surga, boleh di neraka, boleh nggak surga, nggak neraka, berarti nggak wajib bagi Allah menjadikan orang masuk kemana saja. Mau dimasuk ke dunia doang boleh,
Mau ditaruh ke surga doang boleh, mau ditaruh di neraka doang boleh, mau dipindah-pindah boleh. Yang nggak masuk surga siapa? Cuma di dunia aja. Hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan nggak masuk surga, tinggalnya cuman di dunia. Yang di surga doang nggak pernah ke dunia neraka siapa? Bidadari, ya, para wildan, bidadara, nggak bidadari doang. Hah? Ada bidadari, ada enak aja bidadari doang gimana? Terus yang di neraka doang nggak ke surga-surga, nggak ke dunia siapa? Ya itu ular-ular piton yang di neraka, kala jengking yang di neraka, itu nggak kemana-mana, di situ aja udah diciptakan Allah. Berarti Allah menciptakan hambanya nggak harus masuk surga, nggak harus masuk neraka, nggak harus di dunia, boleh saja Allah tempatkan hambanya di mana yang Allah kehendaki. Jadi itu semua adalah dalilnya adalah telah disepakati semuanya itu terlihat mata perubahannya. Falau wajaba alaihi ta'ala fi'lu syai'in, maka apabila bagi Allah wajib, apabila dihukumi oleh seseorang, oleh akalnya orang yang konslet, Allah itu wajib menjadikan sesuatu, la saral jaizu wajiban, maka akan berubah perkara jaiz menjadi wajib. Walau imtana alaihi fi'lu syai'in minha la sara jaizu mustahilan. Dan sebaliknya apabila Allah itu tercegah untuk menciptakan sesuatu, berarti sesuatu itu tidak akan mungkin terjadi. Allah nggak mungkin bikin kejahatan. Kalau Allah nggak mungkin bikin kejahatan, berarti kejahatan nggak akan terjadi. Lah buktinya kejahatan terjadi, bukan Allah yang bikin. Siapa? Yang bikin manusianya. Allah melarang nggak? Melarang. Terus diem aja? Ya diem aja. Gimana sih? Sudah tahu ini kerajaannya Allah. Allah nggak senang sama keburukan. Allah nggak senang sama kejelekan. Tapi kejelekan bisa terjadi dan Allah diem aja. Nah, ini namanya kamu meyakini Allah itu lemah. Kalau begitu kamu meyakini Allah itu bukan Tuhan yang super power namanya, bukan Tuhan yang penguasa segalanya, bukan Tuhan yang bisa berkehendak apa saja. Dia letoy juga maksudnya. Ketika ada yang maksiat, ya gimana lagi, namanya udah maksiat, tar tunggu aja lah hari kiamat baru gua siksa. Kok nanti, gimana sih? Ini ditolak oleh akal yang sehat. Kenapa? Karena apa yang terlihat mata itu sudah bisa menjadi sebuah keputusan tentang perubahannya perkara yang diciptakan. Wa huwa aisairuratul jaizi wajiban au mustahilan muhalun. Maka perubahannya perkara jaiz berubah menjadi wajib, perkara jaiz berubah jadi mustahil, itu yang gak akan terjadi. Akal yang sehat akan menetapkan wajib, mustahil, jaiz ini nggak bisa tukar posisi. Yang wajib ya selamanya wajib, yang mustahil selamanya mustahil, yang jaiz selamanya jaiz. Kenapa? Kembali hukum akal itu ketetapannya tidak mengalami perubahan. Hukum akal itu bukan diputuskan dengan keputusan seseorang atau uji coba, nggak pakai uji coba, nggak pakai diatur seseorang, hingga apa yang diputuskan wajib ya selamanya wajib, apa yang diputuskan itu mustahil selamanya mustahil,
Apa yang diputuskan jaiz selamanya jaiz. Itu hukum akal yang tidak ada perubahan di dalamnya. Maka kata akal, kalau ada yang mutusin perkara jaiz bisa berubah jadi wajib, perkara jaiz berubah jadi mustahil, maka itu mengingkari kenyataan. Namanya apa? Qalbul haqaiq. Seseorang yang mengingkari kenyataan. Kenyataannya enggak begitu, dia meyakininya begitu. Itu qalbul haqaiq namanya. Seperti Yesus diakui sebagai Tuhan, itu namanya qalbul haqaiq. Wong manusia jelas-jelas dia makan, minum, berak, kencing kok diakui sebagai Tuhan. Gimana? Itu namanya merubah kenyataan, mengingkari kenyataan. Kenyataannya manusia diakui dia bukan menjadi manusia. Jadi ini dalil dari perkara jaiz yang kita bicarakan kemarin sebagai sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib seseorang mengimani hal tersebut dan mengetahui hal tersebut, bahwa menciptakan apapun bagi kita itu Allah hukumnya jaiz. Apapun yang dikehendaki Allah pada kita, mau itu bentuknya apa saja, bagi Allah hukumnya jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Maka kita tolak pendapat-pendapat yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menciptakan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala wajib menciptakan ini. Ini pendapat yang keliru. Apalagi pendapat yang sampai ada yang kebablasan. Allah itu boleh menciptakan apa saja. Allah itu bisa menciptakan apa saja, termasuk perkara wajib dan termasuk perkara mustahil. Ini kebablasan. Allah itu kan maha kuasa, bisa bikin apa saja. Bisa bikin apa saja itu bukan berarti yang wajib bisa dibikin, yang mustahil bisa dibikin. Bukan, yang dibikin tetap perkara yang mungkin. Gitu dong. Seperti apa contohnya? Allah bisa aja bikin anak, Allah bisa aja bikin istri, Allah bisa aja bikin, hukumnya apa itu? Mustahil. Allah kok bikin anak? Kalau Allah nggak bisa bikin anak untuk dirinya, berarti Allah lemah. Kan aneh ini. Itu maksain pemahaman sesuai hawa nafsunya. Bukan memahami kenyataannya, bukan, tapi harus dicocokkan sama nafsunya sendiri. Kan Allah kuasa, masa Allah nggak bisa bikin anak? Anaknya Tuhan, anaknya macan, namanya apa? Macan, masa kucing? Kalau anaknya monyet, tikus namanya. Apa namanya? Ya monyet. Lah kalau anak Tuhan, ya Tuhan. Lah kalau Tuhan punya anak, berarti anaknya juga Tuhan, tapi dia baru umpamanya. Dia tadinya pernah nggak ada terus jadi, ya itu bukan anak Tuhan, Tuhan-Tuhanan namanya. Wong Tuhan itu kan nggak diawali dan nggak ada Tuhan tapi berawal, gimana? Ya bukan Tuhan namanya, hantu itu. Tuhan itu nggak berawal, nggak berakhir, gitu loh. Kalau ada Tuhan kok berawal berakhir, tapi ini anaknya Tuhan, ya akal yang sehat akan mengatakan itu mustahil. Akal kamu berarti sowak. Jadi yang sowak nggak aki doang, lo kira aki doang yang sowak. Ada akal yang sowak juga ada.
Jadi mustahil itu tidak diciptakan, wajib juga tidak diciptakan. Yang diciptakan Allah hanya yang mungkin saja terjadi. Yang keduanya bisa diterima, ada diterima, tiada juga diterima, maka itu namanya perkara mungkin, dan itulah yang diciptakan oleh Allah. Fabatala ma'ada ilaihi wa huwa wujubuha au imtina'uha, maka batalah pendapat yang mengatakan Allah menciptakan alam hukumnya wajib atau Allah menciptakan alam hukumnya mustahil. Fasabata jawazuha, maka tetaplah bagi Allah menciptakan alam itu hukumnya jaiz wa huwal matlub. Maka inilah yang kita cari, inilah yang kita tuntut untuk bisa ditemukan oleh setiap akal. Wa hadhihi, maka selesai pembahasan kita tentang perkara yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhi ahda wa arba'una aqidatan tata'allaqu bil ilahi azza wa jalla. Inilah yang sudah kita bahas, 41 akidah. Apa akidah itu? Akidah itu apa? Sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, namanya akidah. Kalau enggak bisa dijadikan pegangan, bukan akidah. Kamu kena banjir, badan kamu anyut, yang kamu cari apa? Pegangan biar apa? Selamat. Lah, yang bisa dipegang apa? Ya, apapun yang bisa dipegang namanya pegangan, yang akan bawa kamu selamat sampai ke atas. Lah kalau ada daun, pegangan bukan? Ada daun, itu bisa jadi pegangan enggak? Ya enggak bisa jadi pegangan. Maka kalau ada daun dikatakan pegang daun, itu bukan pegangan, bukan akidah gitu loh. Jadi dalam agama itu ada yang namanya akidah, ada yang bukan akidah. Enggak semua prinsip dalam agama jadi akidah, enggak. Yang jadi akidah ya sesuatu yang pantas untuk dijadikan akidah. Ma yahtamilul mu'taqad, itu namanya akidah. Yang enggak layak untuk dijadikan pegangan, ya berarti bukan pegangan. Enggak harus, oh ini semuanya pegangan agama. Loh, pegangan semua gimana mau jalannya? Di sini pegangan semua. Ada yang bisa dipegang sebagai pedoman untuk bahwa kita selamat dunia sampai akhirat, ada yang bukan pegangan. Artinya kalau sampai itu enggak kita ketahui, enggak kita yakini, tetap kita selamat gitu loh. Apa yang namanya akidah yang sudah kita kaji, jumlahnya ada 41. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 perkara yang jaiz. Seperti contoh, Nabi punya telaga. Di akhirat nanti manusia akan mendatangi haud, telaganya Nabi. Orang yang nggak ngerti Nabi itu punya haud, punya telaga, kafir nggak? Nggak kafir. Kenapa? Itu bukan akidah, gitu loh. Bukan akidah yang berkaitan dengan Nabi, dengan tentang Allah. Yang berkaitan tentang Allah, seperti nama-nama Allah, asma-asma'nya Allah. Orang yang nggak ngerti Asmaul Husna, nggak punya pegangan tentang Asmaul Husna, kafir nggak?
Ya enggak kafir. Kenapa? Karena nama-namanya Allah itu bukan untuk dipegangi. Tapi nama-namanya Allah dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah ada nama-nama yang baik. Dengan nama-nama yang baik itu kalian pakailah untuk berdoa, untuk munajat, untuk meminta sesuatu kepada Allah dengan nama-nama yang baik itu. Nah, kalau saya nambahin nama-nama Allah yang baik gimana? Boleh nggak? Allah itu yang maha lucu namanya. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh saja, tapi nggak dapat pahala. Sesuatu yang layak, yang boleh saja diletakkan pada Allah, tapi kamu nggak mendapatkan pahala dari menyebutnya. Kenapa? Karena nggak ada tuntunan dari Allah. Loh, kok Allah maha lucu? Emang kenapa? Loh, yang bikin lucu-lucu siapa? Hah? Siapa yang bikin? Nah, kalau Allah nggak bikin kamu ketawa kan nggak ada yang lucu berarti. Nah, karena ada lelucuan, berarti Allah yang bikin lelucon gitu loh. Allah bikin joke, apa namanya? Guyonan. Yang bikin Sri Mulat, yang begitu bukan pedoman gitu loh. Jadi ada yang jadi pedoman dalam agama, ada yang bukan jadi pedoman dalam agama. Lah, inilah yang kita pelajari, jumlahnya semua pedoman itu yang berkaitan sama hak-haknya Allah ada 41. Kalau seseorang nggak ngerti yang 41 ini hukumnya apa? Sebagian mengatakan kafir, sebagian mengatakan berdosa. Nggak ada yang mengatakan, oh nggak apa-apa, nggak tahu, nggak apa-apa, nggak ada. Ulama dua pendapat yang kita pakai. Satu mengatakan kafir, jumhur ulama mengatakan hukumnya maksiat apabila kamu nggak ngerti tentang yang 41 ini. Apa yang 41 itu? Yang 41 itu adalah tata'allaqu bil ilahi azza wa jalla 20 wajibat. 20 yang wajib wa 20 mustahilat wa wahidatun jaizat. 20 yang wajib, 20 mustahil dan 1 perkara yang jaiz. Waqad tammal qismul awwalu min hadhil fan wa huwal ilahiyat. Maka telah sempurnalah bagian pertama dari pelajaran ini, yaitu masalah-masalah ketuhanan yang berkaitan dengan akidah, dengan prinsip-prinsip yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa disimpan dalam hati kita, bisa kuat tertancap dalam hati kita, dan kita akan lanjut lagi insya Allah yang akan datang bicara tentang akidah-akidah yang berkaitan dengan kenabian, berarti kismusani. Bab yang kedua akan membahas sifat-sifat kenabian atau akidah yang berkaitan dengan para nabi, yang apabila seseorang yang nggak tahu ini maka hukumnya juga dia bisa kafir kata sebagian, dan kata jumhur ulama hukumnya maksiat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan, dijadikan oleh Allah jadi orang-orang yang beriman, selamat di dunia sampai akhirat, bisa kumpul bersama para ulama, para syuhada, para sholihin, para anbiya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihin niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا للظى أشرفنا فتب علينا توبة حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله عداد تنسي صحبي والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.